Selamat pagi dan selamat menjalani hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Damai dan pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan dalam perjamuan kudus-Nya kiranya memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita sekalian. Amin. Kabar baik bagi kita di hari Kamis Kudus ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Silakan baca Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan baru, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan sewaktu membacanya, matikan sebentar video ini. Dan setelah membacanya, hidupkan kembali, lalu katakan amin. Kemudian kita menyambut firman Tuhan tersebut dengan memohon firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan teks tersebut kita akan merenungkan bagaimana menikmati makna perjamuan kudus di masa wabah COVID-19 sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, adakah perjamuan tanpa kumpul dan duduk bersama? Tentu saja jawabnya itu tergantung pada tuan rumah yang membuat perjamuan. Tamunya bisa berserak di berbagai rumah yang ada di kampungnya. Di setiap rumah disediakan santapan untuk disantap di masing-masing rumah tersebut, dan dimulai dengan doa untuk memulai makan. Apakah hal seperti itu bisa terjadi pada perjamuan kudus Tuhan yang kita sering sebut PKT, di mana Kristus sebagai tuan rumah? Sebenarnya itu terjadi di setiap gereja berbagai denominasi, di masing-masing rumah ibadah dari setiap denominasi diadakan perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberi mandat kepada hamba-Nya untuk melaksanakan perjamuan kudus Tuhan dalam rangka mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di setiap jemaat itu berlaku apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Bagaimana kalau peserta perjamuan kudus Tuhan tidak bisa kumpul di rumah ibadah, tetapi harus tinggal di rumah, seperti karena wabah COVID-19 ini? Apakah mereka bisa perjamuan kudus juga? Yesus tegas mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Apakah yang berkumpul itu bisa melakukan perjamuan kudus Tuhan? Untuk itu pendeta harus berhikmat untuk membuat
perjamuan kudus Tuhan bagi mereka. Ada alternatif yang bisa dijalankan. Pertama, perjamuan kudus Tuhan dilakukan di rumah ibadah, lalu roti dan anggur yang diberkati itu dibagikan ke setiap rumah anggota jemaat. Yang kedua, pendeta memberi mandat kepada setiap kepala keluarga menjalankan imamat am yang diaturkan oleh huria atau gereja. Tetapi kekudusan perjamuan kudus Tuhan harus terus dijaga dan dipelihara. Saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus memberitahu bahwa ada beberapa dosa terhadap perjamuan kudus di Korintus, yakni pertama, ada yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, toh juga dia makan dan dia minum, lalu dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, ada yang makan roti dan minum cawan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan, tetapi dia tidak mengakui bahwa roti itu adalah tubuh Tuhan. Dia percaya bahwa roti itu dan anggur yang dibagikan itu adalah roti dan anggur biasa, atau hanya sebagai simbol atau lambang daripada tubuh Kristus. Dia tidak percaya pada sabda Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, inilah tubuhku, dan dia memberi roti memang waktu itu, dan inilah darahku, dan dia memang memberi anggur dalam cawan waktu itu. Dosa-dosa ini bisa mendatangkan hukuman dari Tuhan. Akibatnya banyak anggota jemaat yang lemah yang berdosa tersebut, bahkan sakit, dan ada yang meninggal. Orang berdosa ini bisa saja hidup pasca atau sesudah diadakannya perjamuan kudus Tuhan, tetapi hidupnya hidup dalam dosa, dan juga bisa mati, tetapi matinya mati dalam dosa. Itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita terjadi kepada pengikut-pengikutnya. Perjamuan kudus Tuhan diadakan bertujuan untuk menyuguhkan dan memeteraikan pengampunan dosa, keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani, maupun kehidupan surgawi ataupun kematian surgawi di bumi dan di surga. Berbahagialah orang yang bisa seperti Rasul Paulus yang menegaskan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20-21. Demi meraih hal sedemikian, pengikut Kristus harus berani datang dan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Yang perlu dipersiapkannya adalah menguji dirinya. Kalau dirinya kedapatan berdosa, perjamuan kudus Tuhan adalah tempat yang tepat untuk mengaku dosa dan menerima pengampunan dosa-dosa tersebut. Yang kedua, datanglah ke perjamuan kudus Tuhan dengan rendah hati, tanpa menyombongkan perbuatan baik atau prestasi.
Dan yang ketiga, imani, ameni, atau percayai sabda Yesus Kristus yang mengatakan roti itu tubuhnya dan anggur itu darahnya. Dengan demikian, kekuatan Tuhan melalui rohnya akan mengaliri tubuh, jiwa, dan rohmu yang jadi tamu Yesus Kristus dalam perjamuan kudusnya. Jadilah peserta perjamuan kudus Tuhan, bukan hanya di hari Kamis Kudus seperti hari ini, atau di hari Jumat Agung seperti besok, atau di hari pencurahan Roh Kudus seperti 10 hari lagi. Hari diadakannya perjamuan kudus Tuhan adalah hari kebahagiaan bagi umat, dan hari menyatakan tekad kembali hidup dalam hidup baru yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita memohon. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah, ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah rela menjadi kurban pendamaian dengan kesediaan-Mu disalibkan. Tetapi Kau jadikan salib itu menjadi alat kemenangan, dari mana Engkau menyampaikan pengampunan dosa bagi kami seluruh manusia yang tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Engkau memerintahkan kepada kami agar kami melakukan perjamuan kudus dalam rangka mengingat kematian-Mu. Bapa Surgawi, dalam masa wabah COVID-19 ini, banyak jemaat-Mu yang tidak bisa melakukan perjamuan kudus-Mu, dan karena harus tinggal di rumah. Berkatilah mereka juga. Berikanlah roti dan anggur rohani bagi mereka, agar mereka juga menikmati pengampunan dosa yang dijanjikan oleh firman-Mu tersebut. Mereka dapat menyambut keselamatan dan kesembuhan serta kekuatan yang daripada-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami membawa keluarga-keluarga yang bersedih oleh karena ada dari keluarganya yang harus meninggal karena diserang oleh wabah Corona virus disease 19 yang melanda sekarang. Pegang tangan mereka ya Tuhan, topang mereka, jauhkan mereka dari putus asa, dan tolonglah mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa mereka yang telah meninggal itu akan Kau sambut di sisi-Mu, dan akan Kau berikan Tuhan tempat terindah bagi mereka, terutama yang meninggal di dalam nama-Mu. Apa dalam Yesus Kristus, kiranya yang sakit, yang sekarang tergeletak di rumah sakit, Engkaulah menjadi dokter penyembuh bagi mereka. Engkau Maha Penyembuh ya Tuhan. Berikan harapan sembuh yang kuat bagi mereka, dan tolong semua yang di lingkungan mereka untuk menuntun mereka ke dalam kesehatan yang Kau janjikan itu. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan dari wabah ini. Kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi Kau bisa berbuat banyak. Engkau dapat menyuci negeri kami dan membersihkan semua hama ini, virus ini, melalui kekuatan-Mu, entah melalui hujan yang bisa mematikan virus-virus tersebut. Tetapi Tuhan, sadarkanlah bangsa kami untuk terus disiplin agar tidak menjadi pembawa penyebar virus Corona 19 tersebut, sehingga
virus ini dapat lenyap sendiri kalau sudah tidak menular lagi. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kau pedulikanlah semua keluarga-keluarga yang tidak dapat makan, oleh karena mereka harus tinggal di rumah dan tidak bisa bekerja. Kasihanilah kami Bapa. Kasihanilah kami Bapa. Kasihani bangsa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, kabulkan doa kami. Amin.